Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di program kesayangan kalian, Aku Bukan Ibu, Setiap Orang Pasti Akan Menjadi Ibu. Gokil. Ini segmen kedua bareng Awak Kalala yang dia adalah, gue nyebutnya apa ya, dedeguk. Pokoknya ketua premannya yang megang event Telkom keren. Sumpah, pecah habis kemarin. Kayak gitu, oke. Malu. Jangan malu. Udah terdengar suaranya. Halo Kalala, kenalin diri dulu dong. Kayak gitu. Nama, mungkin jabatan. Silakan. Oke. Halo semuanya, penonton setiap podcast Bang Adi. Oke. Dan yang baru juga ya. Oke. Jadi kenalin, nama aku ya panggil aja Lala ya. Soalnya nama lengkap aku ya panjang kok. Panggil Lala aja. Oke. Terus apa lagi, Bang? Jabatan. Jabatan. Oh ya. Jabatan aku ya sebagai ketua ya, bukan Wow. preman. Bukan preman. Ya, jadi ketua, lebih tepatnya dari commanding officer. Itu commanding officer tuh jabatan inti Jabatan. DNNM. Oke. Ya. Bisa kita mulai nih? Bisa. Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Diamankan saja. Diamankan saja. Oke. Pokoknya ini logo kita ngomong gini. Ya, Oke. Sip. Pertanyaan pertama, kita akan lebih dalam dengan divisi IO ini. Gue nyebutnya divisi. Oke. Apa sih, Kalala, yang membuat Anda tertarik untuk masuk ke IO ini, IONBB ini? Apa? Silakan. Oke, jadi mungkin bakal beda ya gitu dari yang orang-orang duga gitu. Nah, Kenapa aku bisa masuk? Jadi oke. sebenarnya aku tuh merantau gitu kan. Oke. Jadi pertama kali ke Bandung itu ya buat masuk Telkom doang. Oke. Sebelumnya tuh aku tinggal di Bone, Sulawesi Selatan. Oke. Nah, jadi dari sana, nah waktu itu aku masih SMA. Jadi Iya. aku ngeliat story abang aku. Oke, story abang. Oke, lalu? Story abang aku tuh kayak perform gitu loh, ada acara di Jepang. Wow, oke. Nah tapi ternyata tuh dia juga bagian dari kepanitiaan acara tersebut. Gokil. Nah jadi Terus? ya kesimpulannya abang aku ini tuh ya anak NNM juga dulu. Serius? Ya, abang aku. Wow. Nah, karena aku kepo ya, ngekepoin story-nya, postingannya di Instagram, di sosmednya itu kayak aku lihat orang-orangnya kok kayak keren banget ya gitu, kayak panitia-panitia gitu kan yang kayak ngadain acara gede gitu. Tapi aku tuh ya karena tinggalnya di Bone, Sulsel, belum di Jawa Barat nih, belum di Bandung. Jadi Pada waktu itu belum ya? Iya, belum Bang. Jadi kayak aku belum tahu nih NNM tuh segede apa gitu. Dan Betul. pas jadi maba, aku kayak excited banget nunggu NNM terus gitu loh. Wow. Nunggu NNM terus kan, pendaftarannya kapan, pas daftar langsung daftar terus kayak Langsung nih. ya terus kayak ikutin rangkaian kegiatannya apa aja gitu. Oke. Jadi alasan aku ya sebenarnya karena itu, aku tuh nangkepnya kayak orang-orangnya keren gitu dari postingannya Betul. abang aku, dan emang sih keren-keren gitu, apalagi Triggernya senior-senior abang aku nih. gitu ya. Triggernya abang. Iya, ketrigger. Oke. Tapi abang aku tuh sama sekali nggak pernah ngajak gitu. Oh, serius? Gak pernah ngajak kayak Oh. aku yang inisiatif sendiri ke dia, kalau misalkan kamu ikutin kepanitiaan apa gitu, namanya apa gitu, mau ikut dong gitu, dia bilang ya udah daftar aja gitu, gini-gini gitu. Oke, Gitu sih, Bang. by the way ngomong keren bukan karena ada ketua kan di sana. Kenapa? Ngomong keren bukan karena ada ketua di sana. Bukan pers. Beda sih kan, Beda. waktu maba Jo belum ada Oh, gitu. iya, Aku kan bener. setahun di atas Jo. Oke. Tidak menjilat. Tidak Ini menjilat. jujur. Bukan pers teman-teman ya, Bukan. bukan pers. Bukan. Tapi emang pas gua ngobrol sama Ju emang keren banget NBP. Oke, selanjutnya. Wibu gak sih Anda? Mungkin. Bentar, aku gak mau jawaban mungkin. Kenapa tiba-tiba bilang mungkin? Apakah enggak Bang, gue masih setengah-setengah, gue masih menggeluti, masih mendalami mungkin atau Oke. apa? Silakan. Mendalami pelajaran aja. Jadi kayak apa ya? Ternyata pemahaman aku tentang wibu itu bukan yang orang-orang pahami gitu loh. Oke. Di zaman sekarang gitu. Jadi kayak wibu tuh sebenarnya lebih ke orang-orang yang terlalu fanatik sama semua hal tentang Jepang. Oh, iya, betul. gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak kalau wibu ya jawaban amannya sih Jawaban apa? Tenang, tidak akan diserang ini. Kecuali paling tadi bukan jawaban
apa ya, soalnya aku nggak bisa nentuin gitu loh. Tapi kalau ya aja lah. Oke, iya aja. Tenang, gak akan diserang Kak Lala. Ya. Paling tadi yang diserang tuh menit berapa sih Jo bilang kalau One Piece cuma estetik doang. Parah, dia fans One Piece padahal banyak di Indonesia. Ada Jo. Baru kaget, iya bener juga lagi. Oke, tapi lu nonton animenya gitu gak sih atau lu dengerin Nonton. musik? Nonton. Apa anime yang lu tonton? Nah, aku tuh aktif nonton anime pas SMP doang sih. Sekarang makin kesini udah kayak hampir nggak pernah lah gitu. Oh Tapi gitu. pas apa ya? Sejak sekarang kapan sih? Sejak beberapa bulan lalu. Itu tuh kan SMP aku sempat nonton One Piece, tapi sampai episode 50-an. Soalnya tuh aku tipikal orang yang nggak suka nonton anime yang sampai ratusan episode gitu kan. Nah, banyak gitu ya. tapi sekarang tuh kayak tiba-tiba pengen aja nonton One Piece lanjutin. Dan sekarang nonton One Piece doang sih. One Piece tuh. Iya. One Piece. Lihat, kalau suka One Piece. Nakama. Parah tadi Jo mana gak suka One Piece, parah. Kecewa. Oke, berarti lagi ngikutin One Piece aja nih. Bentar, One Piece. hari Minggu Gear 5 bro. Aku belum nyampe situ sih bang. Baru 3 episode 300-an lah. Bahkan foto profil IG gue udah gue ganti. Udah gue ganti dengan Luffy. Aku pengen kan bang, pengen ganti yang Gear 5 itu, tapi baru belum nyampe situ. Ya udah nanti aja. Gak apa-apa lah kayak gitu. Oke, selanjutnya Kalala, tujuan divisi dari IO apa sih? Tujuannya ya kita tuh Neonomatsuri pengen ngadain kegiatan yang berbau Jepangan, tapi nggak cuman ke pop culture gitu loh, tapi kita juga ngadain kegiatan yang melibatkan kebudayaan tradisional di Jepangan seperti itu. Jadi kayak ya itu bisa jadi kayak ciri khas dari NNM itu sendiri seperti itu. Dan bisa merangkul semuanya, iya betul. Dari anak kecil karena paket sampai lengkap orang begitu tua. ya. Kayak gitu. Dan itu nggak bohong. Dan waktu pas datang gue ke acara kalian tuh, pas di apa tuh kayak ngisi email kayak gitu yang di get itu, memang ada anak kecil cosplay lucu banget, sumpah. Sampai ada yang didampingin sama orang tuanya kayak gitu. Gila, rame banget sumpah. Kalian harus datang nanti next event selanjutnya. Oke. Kebetulan gue anak IO juga. Kayak anak IO juga, gue suka. Gue pernah jadi volunteer IO musik kayak gitu juga. Event-event di kampus gue kayak gitu. Terus di luar kampus gue anak IO banget kayak gitu. Kita ngomongin stigma. Anak IO kreatif banget. Betul nggak sih kalau sebagai ketua, bener nggak sih? Lepas dari bentuk atau enggaknya itu kayak emang suatu keharusan sih bang. Iya benar. Dan ya emang benar. Oke. Ya di sana karena kalian gimana nih acara yang disukain banyak orang berpikir seperti itu, terus juga desainnya gimana kayak gitu ya. Oke. Nah terus ada pertanyaan yang menarik banget. Kan ini kan acara kalian, terus ada divisi IO. Apakah yang ngegarap acara kalian kemarin di Honomatsuri itu anak IO aja atau kayak dari divisi lain boleh jadi panitia? Silakan. Sebenarnya gini kan di NBB tuh ada berbagai macam divisi kan. Salah satunya NNM sendiri. Nah, jadi ya kalau anak NBB-nya sendiri mau ikut, contohnya divisi Honokai tadi yang musik, itu boleh. Mau ikut NNM juga boleh gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Oke. Jadi gue kira tadinya aku berpikirnya karena ada divisi IO, anak IO aja yang harus ngegarap ini. Ternyata divisi lain juga boleh. Iya boleh, bantu-bantu. Tapi dari segi kayak perencanaan dan perancangan yang secara official itu sebenarnya anak IO-nya sendiri gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan ada nih kayak divisi lain anak NBB tapi kayak nggak ikut NNM, itu ada kok beberapa kegiatan yang mereka tuh bisa ikut ataupun dilibatkan secara wajib gitu ya. Kayak kemarin tuh yang main event kita kayak ngadain volunteer gitu. Volunteer tapi khusus anggota NBB yang nggak ikut NNM gitu. Oke. Nah, kita ngomongin volunteer. Tadi kan gue juga ngobrol sama Jo, kan mahasiswa Telkom ini banyak kan, nggak semuanya gabung di unit kalian. Apakah kalian divisi IO juga membuka
volunteer. Siapa nih anak-anak yang suka kayak misalnya kayak gue, contoh yang suka di bidang IO, suka ngadain acara, boleh atau emang khusus anak NBB aja? Kita terpas kita ngomongin anggota yang tidak gabung ya. Ya. Kalian buka itu nggak volunteer gitu? Volunteer. Kita tuh lebih tepatnya kita tuh cuman melibatkan anak Telkom aja. Nah, jadi kalau misalkan mereka ikut pendaftaran NNM, mereka tuh udah otomatis jadi anggota NBB. Oke, paham. Jadi nggak bisa dari luar Telkom lah gitu. Kemarin juga sempat ada yang pengen sih gitu kan. Saya aja pengen. Tapi ya mohon maaf, itu karena kebijakan dari kampus sendiri. Oh iya, pasti. Emang apa ya, maksudnya cukup tricky juga kalau kita membuka orang luar. Maksudnya kan kalau misalnya orang luar buat masalah kan yang kena kalian juga, benar nggak sih? Bener. Itu harus diperhatikan. Ya. Oke, selanjutnya 2003, ini pertanyaan sama nih. 2023 udah setengah jalan. Tadi baru disinggung One Piece doang kayak gitu. Jadi udah berapa persen nih Anda wibunya nih? Kalau kita ngomongin persen. Iya, coba Kalala ingat-ingat ini Kalala. Udah gimana-gimananya gitu. Udah berapa persen lu? 75 sampai 80 kali ya. Wah, 75 sampai 80. Iya. Cukup besar juga. Karena enggak 100%, jadi aku enggak berani jawab ya doang. Ada tambahannya mungkin gitu. Iya, Agak-agak. Oke. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata lah ya. Kayak gitu. Oke. Tadi kan banyak banget divisi NBB nih. Ya. Kayak gitu. Dan Banyak. lu kan divisi gue menyebutnya divisi IO Kalala. Ya. Tapi kan mungkin pasti ada interest yang lain kayak gitu. Ada nggak sih divisi yang lu suka? Harus sebut. Divisi di NBB ya, Bang. Iya, divisi NBB. Apa yang lu suka? Misalnya Kebetulan musika iya, atau aku apa? sedivisi juga sama Jo. Wow. Jadi dari sebenarnya tuh awal gabung aku sempat gabung ke Daruma yang divisi kebudayaannya Yap. gitu. Tapi setelah sekian lama itu semakin lama tuh aku lebih condong ke Honokai gitu. Oh, mengenal Ya, jati gitu. diri Anda nih. Anda suka Iya musik. benar. Oke. Iya. Oke. Jadi ya aku suka Honokai. Oke. Selanjutnya, kan tadi kita nyinggung musik nih, berarti lu suka. Ada nggak sih band Jepang musik yang lu suka? Ada dong. Siapa tuh? Yorishika, tahu nggak? Gue Bang? tahu dong. Wow. Ada yang tahu ya, soalnya Jarang. Iya. Tapi itu terkenal juga tuh di skena di Indonesia tuh kayak gitu. Indo ya. Iya benar, skena musik Jepang suka Yorishika. Kayak gitu. Oke, menarik. Selain itu, ada yang lu suka lagi selain Yorishika? Mungkin kan kalau cewek-cewek tuh suka One Ok Rock kayak gitu. One Ok Rock suka, tapi ya cuman beberapa lagu doang sih yang aku Oke, dengar gitu. oke. Sama ini sih, Apa? Cider Girl, kayak band apa ya? Kayak nggak terlalu terkenal di luar Jepang, tapi di Jepang tuh ya cukup terkenal di kalangan anak muda, terutama para cewek. Wow. Nah, setelah aku telusuri itu kayak lagu-lagu Cider Girl tuh kayak mirip lah Yorishika gitu, kayak pop rock gitu kan juga. Oke. Tapi dari sekian banyak MV-nya itu karakter utamanya itu perempuan gitu loh, Oke. anak muda, cewek. Heeh. Dan itu kayak benar-benar relate sama aku gitu loh, sama lagu-lagunya, makna lagunya gitu. Jadi kayak ya menceritakan semangat anak muda cewek gitu, kayak dalam hal percintaan, sekolah gitu, menggapai mimpinya Mimpi gitu kayak lah gitu, ya. Kayak, grow enak up kayak banget gitu ya. lagunya ya. Aku suka banget. Nama bandnya Cider Girl. Iya, Cider Girl. Itu gue baru tahu tuh kayak gitu. Oke, Bener, sekarang Bang. Yorishika, judul satu lagu yang lu suka. Kutsuno Hanabi, Oke, Cider Girl yang lu suka judulnya? Sushi. Nanti kita tampilkan. Kau jujur kalau Cider Girl aku baru dengar tuh. Oh, ya. Silakan Bang didengar. Kalau emang suka Yorishika, ya bakal seneng sih sama musik Cider Girl. Menarik. Ya. Oke. Kan tadi kita kalau cowok kan wife. Ya. Cewek husbu bahasa. Gue gak kebayang. Oke, seorang Kalala suka dengan siapa di cara anime, karakter anime? Ayo. Ya karena apa ya, terakhir tuh ya SMP lah aku kayak beneran suka anime. Jadi tapi kalau paling terbaru sih Kimetsu no Yaiba ya. Aku sukanya Tomioka Gyo. Ganteng sih, lumayan. Ya, ganteng, pendiam. Aku tuh tipikal husbandonya pasti gitu, bukan pemeran utama,
sifatnya pendiam, Cool introvert gitu. introvert gitu ya. Iya, aku tuh ngerasa cocok sama orang introvert gitu. Oh. Karena akunya ini ya banyak ngomong gitu. Kenapa? Enggak. Introvert. Wibu introvert wibu. Enggak. Oh gitu. Jadi menarik banget. Lu jadi nggak jarang menyukai karakter utama, tapi lu yang maksudnya set gitu karakter. ya, Oh, keren. Oke. Selanjutnya, lu majang foto anime gitu nggak sih di HP? HP enggak, aku majang foto ini lukisannya Van Gogh. Oh, oke. Atau di dinding mungkin seperti Bang Jo? Dinding enggak, terakhir tuh pas ngasrama maba di sini. Oh, di sini, Ya, oke. asrama di kampus. Majang apa? K-on. Oke, aku tahu. Ya, anime musik. Anime musik banget kan berdua ya. Anjing keren banget. Tapi aku tuh kalau Jo kan lebih ke pemain musik gitu Oh, kan. iya? Kalau aku tuh cuman penikmat doang. Oh. Ya. Tapi bisa lah nyanyi dikit-dikit mah. Nyanyi Iyalah. waduh. Ya. Kapan ya? Oke, tadi gue lupa nanya ke Jo tentang kalian pernah cosplay gak? Pernah. Apa? Dari apa? Anime apa, karakter apa? Lupa. Lupa. Aku tuh sering cosplay Game Sky. Oh. Game Sky Children. Kalau anime apa aja? Ingat gak? Lupa. Oh, tapi pernah. Pernah. Oke. Ya lanjut aja. Iya, oke. Jo, kalau lu apa, Jo? Waktu itu cosplaynya? Wih, ngeri kali. Oke. Oh, ingat Bang. Apa tuh? Rika Chunibyo. Oh iya, tahu. Ya, itu tuh soalnya dari SMP aku pengen nge-cosplay itu. Dan justru gini kan, awalnya tuh ke acara cosplay gitu di Makassar. Dianterin ortu, dijemput sama ortu lagi. Terus kayak ortu tuh nanyain gitu. Dan nyaranin gitu. Serius? Ya, kenapa nggak cosplay juga gitu loh, Keren. ngikut gitu. Oke. Ya gitu. Pada saat itu di kota lu gabung komunitas juga kah atau sering ikut event gitu nggak sih? Mungkin di SMA Kalau mungkin. Makassar enggak, tapi Bone sebenarnya tuh aku nggak gabung ke komunitas, tapi lebih ke membuat komunitas. Wih, hormat bro. Hormat. Keren banget ya orang. Membuat komunitas Jepang. Iya. Anjay, namanya? Air. Udah mati sih, bentar Ya, doang. Apalah. Diinisiasi sama bocil-bocil kematian. Anjing bocil-bocil. Ya aku dulu ya bocil kematian maksudnya ya bocil-bocil wibu gitu lah. Iya. Namanya apa? Ingat gak? Dulu tuh namanya Tampone Fairy gitu loh. Wow. Astaga, kenapa bahas ini? Gak apa-apa dong. Ini lebih dalam. Ya tapi sebenarnya relate ya lah mungkin sama ya. Itu apa? SMP, SMA? SMP. Anjing, keren banget SMP. Cuy, sudah berinisiasi. Oke. Seorang Kalala kan ketua nih sekarang menjabat. Ya. Waktu itu apa triggernya lu dijorokin sama si Joka atau ada temen Lala lu kayak emang cocok lah lu masuk jadi ketua IO atau apa? Ingat gak? Atau gimana waktu itu? Lucu sih ceritanya. Jadi Gak apa-apa ceritain deh. kan terakhir sebelum NNM 14 ada NNM 13. Betul? NNM 13 tuh terakhir di tahun 2020. Itu Oke. tuh mentok sampai rangkaian acara yang paling terakhir ya Tommy Koshi yang angkat Oke. itu loh Bang. Heeh. Nah mentok di situ karena pas menuju main event, amin sebulan sebelum main event itu ini pengumuman corona pandemi. Oke. Jadi kayak sedih banget gitu. Nah tapi setelah kita kayak abis semuanya pada balik kan ya anak-anak 13 balik ke daerah masing-masing. Nah pas tahun baruan lagi itu kita kayak ngumpul lagi kayak udah lama pandemi gitu lah, berbulan-bulan pandemi ya pada balik ke Bandung lagi. Terus kayak ada yang inisiatif nih senior ngajakin ngumpul gitu. Nah, pada ngumpul kan. Terus kayak nah ada ketua NNM 13-nya nih. Ngikut nongkrong juga termasuk aku. Dan ini tuh sebenarnya berawal dari candaan tongkrongan gitu loh. Candaan tongkrongan. Soalnya tuh pada bilang kan, oh NNM 14 Lala ketuanya gitu. Nggak tahu ya kenapa gitu aku. Mungkin karena akunya paling berisik gitu. Paling berisik gitu. Paling gitu vokal lah ya bahasanya ya. Oke, terus? Ya. Nah, terus pasti ada nih satu tempat abis balik dari nongkrong gitu kayak
kita sering nongkrong gitu kan, dan setelah berapa kali nongkrong akhirnya di satu tempat makan ramen gitu kan, pada makan malam di sana itu tuh kayak aku dipaksa salaman sama ketua NNM13. Jadi kayak ceritanya serah terima jabatan gitu. Itu tuh lucu banget fotonya. Aku lupa save di mana fotonya. Tapi kayak ketuanya tuh berdiri ngangkat ngadep kamera. Tes sertijab. Iya gitu. Aku tuh di trik gitu loh Bang, kayak di tricky gitu. Soalnya awalnya netnya cuma salam biasa doang. Ternyata dia langsung ngomong ini ada 14 gitu, terus kayak langsung difoto sama sinar lain, terus aku tuh nunduk gini gitu. Nah itu kan tapi lama-lama aku tuh kayak berpikir kenapa nggak dilanjutkan aja gitu loh. Karena kalau mau dibilang juga angkatan aku tuh jadi kayak angkatan terakhir yang mungkin punya pengalaman NNM seperti itu. Paham. Nah, karena kan sistem regenerasi NNM tuh misalkan kalau misalkan kita setahun udah ikut, itu boleh ikut lagi. Seperti itu. Paham. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih gitu buat okay. ikut. Jadi daripada nunggu angkatan bawah aku gitu, adik aku yang nggak ada pengalaman sama sekali, itu mending angkatan aku gitu. Paham. Cuman kayak angkatan aku yang bisa jadikan harapan terbesar gitu buat ngelanjutin NNM. Sedangkan kenapa aku mau ngelanjutin NNM ini, karena NNM tuh namanya udah gede banget, udah bagus banget gitu. Jadi kayak sayang banget gitu kalau berakhir ya. Iya dong. Secara tragis karena pandemi. Iya. Sayang banget sih. Dan ditambah juga tadi kalau cerita bahwa trigger pertama itu dari abang, dan abang juga jadi panitia di event juga, bener. Dan lu menyukai hal ini, lu menyukai IO lah pokoknya. Oke. Kita ngomongin apa yang udah dirasakan seorang Kalala gabung NBB. NBB ya? Iya. Jadi termasuk NNM juga. Iya, termasuk NNM juga. Apa yang dirasakan? Ya pokoknya punya keluarga besar yang kayak apa ya? Mau samalah seperti yang sedarah, tapi bedanya itu nggak sedarah gitu loh. Kayak tempat aku buat pulang ngasih keluh kesah gitu lah. Kayak ya nggak cuman buat tempat bahagia gitu loh, tapi kayak aku sedih juga didengerin. Betul. Gitu loh sama teman-teman NBB maupun NNM gitu. Ya, ini yang tadi aku bilang teman-teman podcast, aku juga bilang ke Jo, wadah yang gue juga orang perantauan. Ya. Gue juga orang perantauan. Pasti relate kan? Relate banget. Maksudnya ketika kebetulan aku juga yang buat komunitas Jepang Unpas kayak gitu. Teman-teman yang orang luar kota saat datang ke kumpulan tuh kayak hangat banget, ngerti gak sih? Kayak di kosan mereka sendiri saat datang ke kita, kan kita ngomongin Jepangan, kita circle, jadi kayak ada wadah untuk pulang. Itu jadi hal yang sangat kayak hangat aja gitu, seneng gitu, bener nggak sih? Bener. Itu kita ngerasain sebagai orang perantauan ya kayak gitu. Oke, selanjutnya ngomongin sesuka apa sih lu dengan NB dan NNM ini? Deskripsi ya, bukan persenan. Kalau persenan deskripsi. Suka banget sih. Kalau lebih dari suka lah, jatuh cinta. Wah, ini Bang Jolo harus dengar itu tadi. Wah, gila. Benar. Jadi emang sesuka itu lu ya? Iya, Bang. Langsung anginnya kenceng gitu. Kayak alam tuh kayak alam mendukung. Semesta tuh kayak bener. Oke. Soalnya udah nyaman gitu loh. Iya. Oke. Selanjutnya. Ini udah pertanyaan terakhir nih. Waduh, ini sedih. Jangan sedih dong. Kalau ada apa yang musik di podcast gue, tolong musik sedih tapi belum ada nanti udah besar gue ngerekrut kayak gitu. Selanjutnya harapan. Kita ngomongin harapan seorang Kalala untuk NBB dan NNM ke depannya. Harapannya semoga bisa lebih baik lagi. Mungkin bisa lebih karena kan sekarang tuh mungkin udah tercapai ya, kayak perihal anggotanya tuh menikmati gitu. Mungkin kedepannya bisa menghasilkan output gitu yang lebih bermanfaat lagi. Betul. Mungkin kayak anak-anaknya tuh nggak mentok di NBB maupun NNM-nya aja. Betul. Untuk tetap berkarya, tetapi
setelah lulus dari NBB, NNM maupun kampus Telkom itu mereka tetap meneruskan pengetahuan sama Betul. pengalaman yang mereka peroleh gitu selama di NBB maupun NNM. Iya, oke. Dan pastinya juga harapannya buat generasi selanjutnya adik kelas Kalala juga NMM makin kece, makin keren pastinya bener. kayak gitu kan. Bener Harapan Iya, senior bener. gitu kan. Iya. Jangan sampai keputus dong. Iya. Amit-amit banget kayak gitu. Dan satu senangnya berorganisasi adalah ketika lu nanti dilepas di masyarakat, lu punya skill lebih. Iya, benar. Kayak gitu, punya rasa pede tersendiri kayak gitu karena lu udah mengenal orang, udah bisa ngobrol dengan orang kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lagi-lagi tidak ada di sini. Wah, ini deg-degan gak lo? Kalala. Ya. Jadi nih ya. Aduh, gue apa nih? Gue jadi geblek tiba-tiba. Fix ya, lu suka banget ya sama skena ini. Kita ngomongin skena skena Jepangan. Senangnya ada, tapi sedihnya, nggak sukanya juga ada. Pasti sih, pasti itu emang nggak bisa kita tutup sebelah mata ya. Suka ada bahagia, ada sedihnya. Benar. Kayak gitu. Oke. Dan selanjutnya adalah weekly rekomendasi. Musik yang harus direkomendasikan. Apakah Yorishika mungkin ternyata ada lagi yang lain nih kayak gitu. Silakan musik musik dulu. Iya, tetap Yorishika sih ya. Mantap, emang bagus banget sih memang. Dia punya ciri khas tersendiri dari ketukannya, gue suka banget. Kayak gitu, Yorishika wajib. Judul. Mungkin buat starter pack. Jadi pendengar Yorishika itu Ite aja kali ya. Ya, Ite lumayan terkenal sih dan kayaknya banyak yang cocok. Iya, betul. Anime rekomendasi seorang Kalala. Apa? Ya pertama One Piece lah. One Piece. Soalnya aman. Si Jo. Anjir, kenapa? Aku enggak nyindir. Enggak nyindir Jo. Emang parah sih teman-teman Jo. Cuman nempel poster doang anjir. One Piece. Ada lagi selain itu? Mungkin Yakusoku no Neverland, tau enggak? Pernah dengar? Nah, yang itu. Oke. Itu rating juga tinggi. Anjir, kayak iya, emang tinggi dan sekarang tuh lah pada nunggu season 2-nya gitu loh. Kayak karakter utama itu bocil-bocil gitu. Yep. Cuman kayak anjir pintar banget sih. Pintar gitu. Ya. Dan ceritanya unik loh itu. Iya, benar. Makanya aku awalnya kayak anime apa ini? Kok banyak yang suka gitu. Yeah. Aku nonton pas episode terakhir sih. Wah, anjir, gitu loh kayak mana season 2-nya? Anjir belum ada gitu. Nanti kita cover, kita tampilkan di sini. Yeah. Manga. Baca manga yang berkesan. Aku baca cuman bacanya tuh kayak anime yang contohnya yang dimangakan dan di animenya nggak ada gitu Bang. Jadi kayak cerita yang apa ya? Rekomendasi sih aku nggak tahu, cuman yang aku baca tuh kayak manga Real Life, Haru Ride. Real Life? Ya, Real Life tuh ya senang soalnya ya SMA aku kebetulan ada sahabat juga gitu, 5 orang. Kayak Real Life kan 6 orang gitu. Iya, betul. Kayak dia punya sahabat juga, circle itu berenam kita gitu. Coba ceritain Real Life tuh yang ceritanya mana? Yang apa ya, seorang pemuda gitu yang kayak kantoran dia dikasih pil gitu kan gitu, ya kembali ke masa mudanya buat memperbaiki. Itu aku suka banget. Iya, ya aku juga suka. Banyak makna yang bisa diambil. Iya Bang, ada live action, anime juga ada. Anime ada, iya ada gitu. Ya. Di manganya maksudnya jadian ya? Iya benar kan? Jadian ya, ketemu lagi. Wah, Real Life itu bagus banget. Iya, bagus. Harus nonton, Real Life bagus banget. Ini gue Kalala sama nih kesukaannya nih. Lu ini nggak nonton dorama Jepang? Movie Jepang? Nonton. Apa yang lu ingat yang lu suka dorama atau movie lah kayak gitu? Aku tuh sebenarnya lebih suka kayak yang slice of life gitu loh Bang. Jadi kayak ya ada di dunia nyata lah, nggak kayak yang fantasy atau apa lagi. Ya kehidupan sehari-hari lah ya, ceritanya relate kebanyakan ya. Oke. Apa yang pernah ditonton dorama atau movie Jepang? Ini deng, One Liter of Tears. Kalala, kenapa sih? Sama, sumpah sedih banget, Cuk.
Iya bang, bener. Jadi itu tuh buat ngisi pandemi aku kan bang, bosen nonton gitu. Aku episode pertama baru opening awal-awal udah banjir gitu, beneran 1 liter. Percaya gak? Gue gak bohong ya, gue udah nonton 15 kali. Anjir. Gue badan gede tapi gue kalau ngeliat sedih nangis gue. Ini bener sedih banget kan? Iya bener. Ih, gue Bang. nangis Ya sih sekarang. Allah. Gue nangis sekarang. Nangis lagi sekarang. Itu kisah nyata tau? Iya. Kisah emang kisah nyata di Jepang itu. Iya. Aduh, lagunya juga sedih banget. Iya bener. Karena sini, wah, kayak cocok gue masuk ini divisi Honkai ini. Jo, tolong Jo, ikut saya Jo. Wah, seru banget ngobrol sama teman-teman BB. Wah, sumpah. Oke. Thank you loh Kak Lala. Kasih banyak bang, udah ngundang juga. Iya. Jadi kayak Sama. NNM ya bisa dikenal lebih banyak orang Harus, lagi gitu. Dari harus. seluk-beluknya, nggak cuma acaranya gitu. Betul. Dari behind the scene-nya ya. Oke. Ini ketuanya gokil banget. Jempol gue ketutupan sepatu. Keren. Uplos. Bang, aku mau cerita satu hal. Boleh, apa-apa. Kita kasih 1 jam juga gak jadi masalah. Jadi ada fakta unik nih. Apa tuh? Waktu yang soal aku sama abang aku jadi panitia NNM. Oke. Jadi abang aku tuh udah lama banget sih kepanitiaan itu. Dia benar-benar dari NNM 11 Oke. 11, 12, 13, 14. Mantap Dia banget. ikut 4 kali, Oke. 4 kali. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada pandemi, berarti aku kayaknya bakal ngerasain NNM sebanyak itu juga deh gitu. Oke. Kalau nggak ada pandemi ya. Iya. Tapi Kalau nggak kepotong itu. iya Oke. nggak ada pandemi. Tapi sekarang cuman 2 sih aku, NNM 13 sama 14 karena apa ya, waktu itu tuh waktu aku mau gabung, aku tuh sepakat sama abang aku. Jangan pernah nge-spill kalau aku tuh adik kamu gitu. Serius? Atau aku tuh kamu tuh abang aku gitu. Serius nih? Iya, nggak mau. Aku Terus? tuh kayak nggak mau diterima karena ada abang aku. Oh iya, gitu. paham. Jadi semuanya tuh beneran pure tahu pas aku udah keterima gitu gabung NNM. Kayaknya udah berjalan beberapa rapat gitu. Oke. Seperti itu. Oke, keren. Jadi pas tahu pada kaget gitu. Beberapa kaget soalnya banyak yang bilang aku beda sama abang aku Oke. gitu, agak beda, tapi ada yang melihat kesamaan gitu loh. Jadi kayak beberapa heran, beberapa enggak gitu loh gitu. Berarti sempet bareng nggak lu sama abang jadi Sempet. panitia? Jadi seru sebenarnya banget anjir. NNM 13 tuh iya, aku sekepanitiaan. NNM 14 juga sama, tapi dia tuh jabatannya NCO. NCO itu jabatan yang kayak mau dibilang terikat dari NNM iya, tapi sebenarnya itu tuh di luar dari kepanitiaan gitu. Paham. Gitu. Jadi kayak cuman tugasnya tuh cuman mengawasi gitulah dan mengarahkan dan Oke. ada kalau dibutuhkan gitu. Paham. Gitu, ya. Dan biasanya yang jadi NCO tuh yang udah pernah ikut NNM minimal sekali. Sebelumnya gitu ya. Benar. Seperti itu. Jadi pernah ngerasain bareng jadi Iya, banget bener. kayak gitu. Dan itu kayak experience pertama aku kayak se-circle gitu sama abang aku. Soalnya pas SMA itu tuh kita beda sekolah. SMP sama sih, tapi kayak beda circle gitu loh. SMP sama, SD sama, beda circle. Dan pas SMA itu kita beda SMA gitu loh. Oke. Beda SMA, nggak satu SMA. Nah pas kuliah ketemu dan se-circle gitu loh. Jadi kayak ya agak aneh sih awalnya, cuman Ada kayak apa nih? Iya, Bener. tapi seru gitu, Seru. tetap seru. Siapa dong nama abangnya? Siapa namanya? Gak apa-apa. Yana Idol. Iya. Halo bang. Ya. Adiknya. Bang Yana Idol. Keren. Panggilnya Yayan sih, Yayan. ya. Yayan kayak gitu. Ya. Oke. Halo Bang Yayan. Ya. Berarti jurusan apa abang? Kalau kamu Dia kan tuh, Ilkom. ya, Kalau udah alumni lulus pas pandemi kemarin itu Jurusan teknik komputer. Iya. Anak teknik. Anak teknik. Ya. Banyak ibu ya di baru mau ngomong. Berarti fix abang wibu ini. Enggak perlu. Berarti lu ngeliat gak sih Lebih kayak sepuh abang aku, Bang. Jadi ibu daripada aku. Maaf. berarti lu ngeliat gak sih waktu itu abang lu nonton anime atau apa? Iya, ngelihat. Jadi ya dulu tuh aku nggak suka Jepangan gitu loh. Oke. Belum suka dan dia udah kayak sering nonton gitu. Dia udah nyempung Oh, banget nih. udah liar banget kemana-mana nih. Iya. Oh, oke. Iya, tapi dia tuh sekadar nonton doang sih, kayak nggak ikut acara-acara gitu, belum ikut gitu. Belum ikut. Iya. Oke. Ikutnya tuh pas mulai sama aku
sama-sama suka di Jepangan gitu. Oke. Ya. Seru banget. Ya. Teman-teman, Kalala sukses acaranya semuanya. Amin, makasih Setiap banyak, kegiatannya sukses, kuliahnya juga. Iya. Kayak gitu. Amin, makasih banyak Bang Adi juga ya. Iya, Ya. amin. Semoga podcastnya ya sukses lah dan bisa Amin. mendatangkan narasumber yang lebih keren lagi. Amin. Punipun gimana Bang? Sekarang udah tahu aku. Apa? Udah tahu Punipun, udah tahu. Ya udah tahu. Dulu masih siapa beliau kayak gitu. Sekarang beliau keren banget dari ya, dulu oke. kayak gitu. Pokoknya apapun yang sedang dikerjain lancar ya. Ya. Amin. Yuk. Jangan lupa abis NNM14 ada NNM15 lagi. Jadi Tungguin ya. benar harus tungguin, pantau terus sosial medianya karena semua informasi bakal Ada kami di bagi sana. sana. Ya benar. Dan Kayak semua gitu. dan kami pasti berusaha lebih baik lagi dari NNM14. Pasti. Ya. Nanti gua kerahkan teman-teman wibu gua untuk datang lagi. Thank you banget. Oke, itu aja. Sekali lagi makasih banyak banget. Sip, makasih Sehat banyak selalu. Bang ya. Kayak gitu. Thank you Bang. Oke. Pokoknya kalau Kalala tadi pegang tangan kayak setelah terima jabatan. Lucu banget lagi ceritanya anjir. Kayak gitu. Oke, gue pamit. Thank you banget. Terima kasih Bang Jo sebagai ketua, Kalala sebagai ketua IO. Sukses buat semuanya, buat teman-teman Telkom. Pokoknya lancar. Dan gue Adi masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di program Aku Bukan Ibu. Dadah.